sosok-sosok asing yang dilihat Om Juaren. Dan pertanyaan Om Juaren di sini, Paman, aku sering melihat santri-santri yang ada di pondok pesantren itu di jam-jam pintu gerbang sudah hampir mau ditutup, kok malah mereka keluar dari pondok pesantren itu, bukannya mereka masuk. Itu siapa, Paman? 2 hari beliau menginap di rumah keluarganya yang ada di desa tersebut. Lepas dari 2 hari barulah Om Juaren pulang ke tempat tinggalnya. Dan Om Juaren pun di sini masuk ke pondok pesantren tersebut, dan si pengurus pesantren di sini menjawab pertanyaan dari Om Juaren atas rekomendasi dari si Paman. Nah, di hari kepulangan Om Juaren ke tempat tinggalnya, beliau langsung mengunjungi pondok pesantren yang ada di samping rumah Om Juaren, yang mana lokasi pondok pesantren tersebut agak sedikit turun jauh ya. Agak sedikit masuk ke lembah lah kita katakan di sini. Dan sebelum memasuki pondok pesantren tersebut ada sebatang pohon yang cukup besar. Kalau kami orang Jambi bilang itu pohon bacang. Ya, buahnya itu seperti mangga tapi dia lebih besar dan lebih banyak serabutnya. Pohon macang itu hampir menutupi setengah dari pintu gerbang pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren tersebut sangatlah sederhana sekali. Yang menjadi ketua atau yang memegang pondok pesantren pada saat ini sekarang, ini adalah keturunan yang keempat dari si pemilik pondok pesantren yang sebenarnya, yang namanya di sini tidak dapat disebutkan karena beliau adalah orang yang sangat besar sekali. Beliau pemuka agama dan banyak membawa perubahan di daerah tersebut. Takutnya nanti jika disebutkan namanya, sahabat-sahabat ada yang ada yang salah paham nanti dengan persepsi cerita yang akan saya bagikan ini, karena agak sensitif nih perdebatan antara pertemanan seseorang dengan makhluk gaib atau seseorang yang dapat melihat makhluk gaib yang dalam tanda kutip sosok jin. Ini masih banyak sekali perdebatan. Ada yang mengatakan itu benar, ada yang mengatakan itu tidak. Yang namanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mengizinkan, tidak ada satu pun yang dapat menolak kehendak dari Yang Maha Kuasa. Nah, kita kembali ke cerita dari Om Juaren. Pulanglah dia. Masuklah dia ke rumahnya sebentar, meletakkan pakaian-pakaian. Setelah Om Juaren meletakkan pakaiannya, keluarlah dia menuju ke pondok pesantren tersebut. Turunlah dia ke bawah, ya, mengucapkan salam, membuka gerbang pondok pesantren, dan bertemulah dengan si pengurus pondok pesantren pada saat ini. Tidak banyak tanya lagi Om Juaren, beliau langsung to the point mengatakan, aku sekarang mau bertanya dengan rekomendasi dari Paman yang ada di dusun. Apa yang mau kamu tanyakan? Kata Ustadz pengurus pesantren tersebut. Om Juaren di sini mengatakan, yang ingin kutanyakan sebenarnya adalah beberapa santrimu yang sering kulihat. Aku kan baru pindah di rumah atas ini, dia bilang. Belum 2 bulan lah aku pindah. Aku melihat kalau jam 4 masuk di jam 5, santri-santrimu ya banyak masih warawiri keluar masuk pesantren. Tapi setauku, ya, sepengamatanku lah, Om Juaren bilang, kalau sudah mau mendekati waktu maghrib, santri-santrimu yang tadinya berkeliaran di depan rumahku itu semuanya pada turun ke bawah, masuk ke dalam pondok pesantren, dan pintu gerbang pasti kamu tutup. Aku tahu kenapa pintu gerbang ini ditutup, karena aku mendengar suara kamu mengunci dengan rantai. Nah, sebaliknya di sini, saat santri-santri yang lain turun ke bawah, masuk ke dalam pondok pesantren, ketika pintu gerbang itu sudah terkunci, semuanya sudah tertutup pintu gerbang itu, kok malah aku sering melihat ada sekitar 4-5 orang lah santrimu yang menggunakan pakaian serba putih seperti jubah, ini malah keluar dari pondok pesantren menuju arah ke Bukit Temenit. Ketika Om Juaren mengatakan Bukit Temenit dan dia melihat santri-santri yang keluar menuju ke arah Bukit Temenit, si pengurus pesantren di sini kembali bertanya kepada Om Juaren sebelum pengurus pesantren ini menjawab pertanyaan dari Om Juaren. Ada hubungan apa kamu dengan Bukit Temenit?
Om Juaren pun di sini terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari si pengurus pesantren dengan menceritakan apa yang barusan dialami oleh Om Juaren. Dan dari dasar itulah Om Juaren di sini atas rekomendasi dari paman yang ada di dusun menanyakan keberadaan anak-anak pesantren yang keluar dari pondok pesantren menuju ke Bukit Temenit di saat maghrib menjelang. Dan si pengurus pesantren pun di sini mulai membuka cerita yang sudah lampau sekali, cerita asal-usul berdirinya pondok pesantren yang terpencil itu. Om Juaren di sini dengan seksama mendengar sekaligus. Pada saat itu Om Juaren merasakan hawa yang berbeda ketika si pengurus pesantren mulai membuka bab menceritakan asal-usul sejarah pondok pesantren itu berdiri dan apa kaitannya dengan santri-santri yang keluar saat menjelang maghrib. Si pengurus pesantren di sini kita sebut saja dengan nama Pak Amin. Pak Amin menjawab pertanyaan dari Om Juaren. Baiklah. Kalau kamu sudah melihat beberapa santriku yang sering keluar menjelang maghrib, berarti kamu sudah pernah masuk ke tempat asal mereka yang ada di balik bukit sana. Kamu tadi mengatakan kamu masuk ke alam gaib desa Temenit. Ya, itulah yang kamu lihat. Santri-santri itu berasal dari Bukit Temenit. Mereka belajar ke sini, namun saat matahari turun, mereka tidak bisa bertahan di sini lama-lama. Mereka harus pulang ke tempat asalnya di Bukit Temenit. Makanya dari itulah mereka setengah hari belajar di sini untuk menimba ilmu agama, dan setelah maghrib datang, mereka harus pulang kembali ke alamnya, alam dewo, alam gaib yang ada di Bukit Temenit. Dan di sini tidak sembarangan orang yang dapat melihat keberadaan santri gaib tersebut. Om Juaren kembali ditanya di sini, sejak kapan kamu sering melihat santri-santri itu keluar dari pondok pesantrenku saat menjelang maghrib? Aku sering melihat keberadaan santri-santri yang keluar dari pondok pesantren menjelang maghrib kisaran 1 minggu lah sebelum terjadinya kejadian aku masuk ke dalam alam gaib Bukit Temenit. Dan Om Juaren di sini dengan bingung, dia kok ada makhluk gaib yang mau mondok ya atau belajar ilmu agama di pesantren ini. Memangnya makhluk gaib itu ada yang beragama muslim? Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati Om Juaren ini ya seakan-akan menjadi sebuah pertanyaan lah untuk kita semua yang mendengarkan cerita ini. Dan Om Juaren memberanikan diri di sini menanyakan kepada si Pak Amin ini, kok bisa makhluk gaib itu berada di sini, belajar mengaji ke sini, dan kenapa mereka keluar dari pondok pesantren saat maghrib menjelang? Semua pertanyaan Om Juaren di sini dijawab semua oleh Pak Amin. Beliau di sini mulai menceritakan, menuturkan sejarah dan kenapa makhluk gaib bisa mondok di pesantren yang dikelolanya sekarang. Om Juaren memang berasal dari daerah tersebut, lahir di sana, besar di sana, selak beluk cerita yang ada di daerah sana, daerah Bangko lah khususnya di sini diketahui semua oleh Om Juaren. Namun walaupun semua cerita yang ada di sana diketahui oleh Om Juaren, tidak semua ternyata diketahui oleh Om Juaren. Banyak masih kisah-kisah atau sejarah cerita-cerita yang terjadi di masa lampau yang tidak diceritakan kembali oleh anak keturunannya, malah ditutup-tutupi untuk kebaikan semua penduduk yang ada di sana. Karena Om Juaren ini sudah mendapatkan rekomendasi dari si paman untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan Om Juaren pun sudah pernah masuk ke dalam alam gaib desa Temenit. Pak Amin pun di sini menceritakan semuanya. Jang, Pak Amin menyebut Om Juaren, aku meneruskan pondok pesantren ini sebagai penerus generasi keempat. Buyutku, moyang lah jatuhnya di sini, adalah orang pertama yang mendirikan pondok pesantren di lokasi ini dengan bangunan yang seadanya. Awalnya, nenek moyangku dulu tidak berniat untuk membuka pondok pesantren di wilayah ini. Dia cuma mengajar anak-anak yang ada di dusun mengaji. Tapi pada suatu ketika, tradisi yang ada di kampung kita itu ada yang melanggarnya. Yang mana? Di desa atau di dusun tempat Om Juaren tinggal ini,
ini ada larang pantang, yang mana setiap larang pantang dilarang, ini kemunculan makhluk gaib yang berwujud mengerikan lah, yang berdampak negatif sekali untuk masyarakat sekitar, khususnya untuk anak-anak gadis, anak-anak perawan. Ini kalau dilanggar larang pantangnya, sosok itu muncul, kejadian-kejadian misteri, kejadian-kejadian yang menakutkan ini akan terjadi. Salah satunya adalah setiap maghrib, ketika larang pantang itu dilarang, anak-anak gadis yang ada di sana akan kesurupan, akan kerasukan. Namun di sini larang pantangnya tidak dapat saya sebutkan apa larang pantang yang dapat menyebabkan sosok makhluk gaib itu keluar, tidak dapat saya jabarkan di sini karena takut. Om Juaren bilang kalau disebutkan orang yang sok-sokan yang mendengar cerita ini malah ingin menguji larang pantang tersebut, itu yang ditakutkan. Tidak ada yang berani menjamin bisa terlepas dari kutukan larang pantang itu. Sosok yang keluar ketika larang pantang itu dilanggar itu adalah sosok berambut api. Sosok yang sangat mengerikan sekali. Mungkin kalau digambarkan perwujudannya itu layaknya seperti genderuwo. Seluruh tubuhnya itu ada bulunya, tapi bulunya itu tidak hitam, berwarna merah layaknya seperti kobaran api. Satu helai saja bulu dari sosok itu turun ke tanah atau terlepas dari jasadnya, bagian yang dijatuhi oleh bulu itu akan terbakar. Itu salah satu hal yang mengerikan ketika sosok itu muncul. Nah, pada di zaman dulu ketika moyang dari Pak Amin yang meneruskan pesantren pada saat ini itu sedang mengajar anak-anak kecil mengaji. Ba'da maghrib, anak-anak kecil mengaji pada saat itu, yang mana di zaman itu listrik belum ada, cikal bakal lampu itu belum ada. Penerangan yang digunakan masyarakat yang ada di sana kalau ndak obor ya lampu colok. Lampu colok itu lampu minyak ya, lampu yang terbuat dari sumbu. Sumbunya itu dibakar dengan minyak tanah, itulah sebagai penerangan. Jadi setiap anak-anak ngaji itu di rehal atau di tempat menaruh Al-Quran itu biasanya adalah satu lampu togok, dan ketika mereka selesai mengaji biasanya itu ba'da isya, mereka selesai mengaji, mereka pulang ke rumah masing-masing itu dengan membawa obor. Namun pada suatu malam ketika anak-anak itu selesai mengaji, kakek moyang dari si Pak Amin ini merasa ada sesuatu yang aneh. Kurang lebih anak-anak yang mengaji di rumah kakek moyangnya si Pak Amin ini kurang lebih ada sekitar 15-20 orang lah, yang mana mereka ini berusianya ini ya campur-campur. Ada yang usia masih puluhan, ada yang usianya belasan tahun. Mereka di sini berpamitan untuk pulang karena mengajinya udah selesai ya, pelajaran mengajinya udah selesai. Namun kakek buyutnya Pak Amin di sini melarang anak-anak itu pulang karena kakek buyutnya Pak Amin ini tahu anak-anak ini berjalan ya, bocah-bocah semua, ndak ngerti lah kalau bahaya ada di depan mereka. Kakek buyutnya Pak Amin di sini takut terjadi sesuatu hal ya, sesuatu kejadian yang mengerikan lah dialami oleh santri-santrinya ini. Beliau melarang santri-santrinya untuk pulang dan mengatakan kalian di sini aja lah dulu. Feeling datuk ndak enak, nanti kalau kalian dijemput sama orang tua kalian barulah kalian pulang. Ya anak-anak ini nurutlah sama gurunya. Ndak lama mereka masuk ke dalam rumah. Kentongan tanda bahaya di kampung tersebut pun berbunyi. Irama kentongan itu bukan irama kentongan ada maling, bukan. Irama kentongan ada bencana alam, bukan. Tapi irama kentongan yang cukup berbeda, yang tidak pernah didengar sudah bertahun-tahun yang lalu. Irama kentongan yang menandakan kalau ada kejadian aneh, ada yang mengalami gangguan dari makhluk gaib. Nah, jadi di zaman dulu ya, itu belum ada alarm, belum ada toa untuk sebagai peringatan. Jadi di kampung-kampung itu ada kentongan kayu. Kentongan kayu itu dibunyikan untuk menandakan sesuatu. Misalnya ada kemalingan, irama kentongannya beda. Ada bencana alam, irama kentongannya berbeda. Dan kalau ada kejadian aneh, misalnya kematian, itu beda lagi. Kalau ada kejadian gangguan dari makhluk gaib, irama kentongannya pun kembali berbeda. Dan irama kentongan untuk menandakan kejadian yang aneh, ada kejadian gaib, gangguan dari makhluk gaib, itu sudah lama sekali tidak didengar. Nah, iya kan? Betul kan Datuk bilang, kalau kalian pulang tadi, kalian mendengar suara kentongan seperti itu, pastilah kalian pasti kocar-kacir di tengah jalan. Ada yang tersasar mungkin, ada yang jatuh berlari ketakutan. Nah,
Feelingku benar. Tidak lama setelah kentongan itu berbunyi, ramailah warga, masyarakat berbondong-bondong ke rumah kakek buyutnya si Pak Amin ini, mengatakan kalau tuh, tolong tuh, di ujung dusun tuh banyak yang kesurupan tuh. Siapa yang kesurupan? Tanya buyutnya si Pak Amin ini. Anak gadis tuh, anak gadis di ujung desa. Ada 4 orang yang kesurupan. Kakek buyut dari Pak Amin ini sudah ngeh lah dia. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanda-tanda kalau kemunculan sosok yang berambut api ini sudah tercium, sudah terasa oleh kakek buyutnya Pak Amin. Dan kakek buyut Pak Amin meminta kepada warga yang datang tadi mengabarkan kalau ada yang kesurupan, tolonglah dulu antar santri-santriku pulang ke rumahnya masing-masing, diantar satu-satu. Setelah dipastikan santri-santriku pulang, barulah aku akan pergi ke tempat wanita yang kesurupan itu. Nah, santri-santri yang ada sekitar 15 orang ini diantarlah oleh warga yang ada di sana. Sebagian warga nunggu di rumah buyutnya si Pak Amin ini untuk buyutnya Pak Amin ini bersiap-siap terlebih dahulu sebelum menuju ke tempat wanita-wanita yang kesurupan. Kejadian itu diceritakan setelah Ba'da Isya. Setelah kakek buyut dari si Pak Amin ini bersiap dengan pakaian jubahnya, beliau pun diantarlah oleh beberapa warga yang masih menunggu di rumahnya, diantarlah ke lokasi kejadian di ujung desa. Ujung desa yang dikatakan di sini adalah daerah di dekat Bukit Temenit, yang mana di masa itu rumah warga di sini, kampung yang ada di sana, rumah-rumah warga itu tidak numpuk di satu lokasi karena mereka ini kan menggantungkan hidupnya dari daerah tambang ya. Daerah tambang itu ya mereka di mana ada tempat tambang, biasanya mereka akan mendirikan tempat tinggal yang ada kebun. Mereka juga memilih untuk tinggal di kebun sekalian untuk menjaga kebun. Jadi tengah-tengah desa tempat tinggal kakek buyutnya si Pak Amin ini tidak terlalu padat penduduk. Diantarlah kakek buyutnya Pak Amin sampai ke lokasi yang mana saat di lokasi kejadian 4 wanita yang kesurupan ini sudah terlihat sangat menyedihkan sekali. Mereka diikat oleh keluarganya, diikat di batang pohon, kakinya diikat, tangannya diikat. Ditanyalah sama kakek buyutnya si Pak Amin, kenapa? Kenapa sampai kalian perlakukan seperti itu? Nggak sanggup kami nggak sanggup meganginnya tuh. 2-3 orang laki-laki dewasa memegangi mereka berempat ini. Nggak ada yang sanggup tuh. Tenaganya kuat sekali. Jadi kami memutuskan menjelang datuk datang, kami putuskan untuk sementara mengikat mereka. Kalau datuk bilang buka, kami buka tuh. Ya bukalah, kata datuknya si Pak Amin. Nah, ketika dibuka, 4 wanita yang kesurupan ini berperilaku layaknya seperti pendekar. Mereka menantang kakek buyutnya Pak Amin untuk duel. Mereka mengeluarkan jurus silat sambil mengeracau. Entah apa yang diucapkan oleh wanita-wanita itu, tidak jelas apa yang disebutnya, apa yang dibicarakannya. Mereka berempat pun mencoba menyerang kakek buyutnya si Pak Amin. Nah, kenapa warga-warga yang ada di desa tersebut langsung memanggil kakek buyutnya Pak Amin? Karena kakek buyutnya Pak Amin ini memang terkenal. Beliau memang orang yang mendalami ilmu tarikat, mendalami ilmu sufi. Beliau ya bisalah ya membantu masyarakat-masyarakat setempat. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang mengalami kejadian kesurupan, insya Allah jika ditangani sama almarhum kakek buyutnya si Pak Amin ini, ya masalah itu dapat diselesaikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 wanita muda yang kesurupan itu pun mencoba menyerang almarhum kakek buyutnya Pak Amin. Tapi di sini almarhum kakek buyutnya Pak Amin sama sekali tidak bergerak dari tempat dia berdiri. Cuman beliau menggaris dengan kaki kirinya, menggaris di depan tempat dia berdiri. Nah, wanita-wanita yang kesurupan ini yang berempat yang mencoba menyerang almarhum kakek buyutnya Pak Amin, semuanya mereka 4 ini tidak ada yang dapat melewati garis tersebut. Garis yang dibuat almarhum kakek buyutnya Pak Amin itu namanya garis Laksmano, yang mana jurus garis Laksmano ini banyak digunakan oleh pendekar-pendekar silat pada zaman dulu untuk berhadapan dengan musuhnya. Barang siapa, kalau di dalam ilmu silat
melewati garis Laksmana ini. Kalau ndak lumpuh ya biasanya bisa mati, karena garis Laksmana itu bukan sembarang digaris. Digaris dengan kaji ilmu tarekat yang sangat tinggi sekali. Dengan adanya garis Laksmana yang dibuat oleh almarhum kakek buyutnya Pak Amin, 4 wanita yang kesurupan itu pun tidak dapat menyerangnya secara langsung. Dan disitulah ketika berhadapan, wanita berempat itu yang menggeram seakan-akan ingin menerkam almarhum kakek buyutnya Pak Amin, tapi tidak bisa, seperti dihalangi tembok. Disitulah almarhum kakek buyutnya Pak Amin mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, memetik tasbih di tangannya sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Satu persatu dari 4 wanita itu pun melemah. Mereka melemah, mereka tidak mengeracau lagi sampai 4-empatnya jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Tapi setelah wanita-wanita yang kesurupan ini sadar, mereka tidak kesurupan lagi. Bukan perkara ini selesai, tidak. Dari kejauhan terdengar seperti ada suara kerbau yang mengauk, suara kerbau yang mengeluarkan suara kencang sekali. Sontak di sini seluruh warga desa yang ada di tempat tersebut, mereka semuanya berdiri di belakang kakek buyutnya si Pak Amin. Karena warga-warga desa yang ada di sana itu tahu, kalau suara itu sudah terdengar, pasti penampakan asli, perwujudan asli dari sosok rambut api akan keluar. Yang mana ketika sosok rambut api keluar, bencana di kampung tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Pasti ada yang melanggar larang pantang di desa tersebut. Suara sapi yang mengauk tadi, suara kerbau, itu terdengar semakin kencang, itu terdengar semakin keras, dan suara dentuman kaki pun terdengar seperti telapak kaki atau suara kaki raksasa yang dum dum. Suara itu semakin mendekat, dan dari kejauhan suasana tempat itu kan gelap, tidak ada listrik, penerangan cuman obor yang dipegang oleh warga untuk penerangan itu semuanya mati, dan dari kejauhan terlihat seperti ada kebakaran besar. Api sangat tinggi sekali. Seketika lokasi itu menjadi terang karena cahaya yang sangat terang bersumber dari sosok tinggi besar yang berjalan mendekati mereka. Itulah sosok si rambut api. Dan almarhum kakek buyutnya si Pak Amin inilah satu-satunya orang yang mampu berhadapan dengan sosok tersebut di masa itu. Sedangkan pada saat itu usia almarhum kakek buyutnya Pak Amin ini sudah sangat tua sekali. Beliau sama sekali tidak gentar. Semakin sosok itu mendekat, tasbihnya diputar semakin cepat, ayat-ayat suci Al-Quran pun di sini semakin lantang keluar dari lisan almarhum kakek buyutnya Pak Amin. Sampai di mana sosok itu berhadapan dengan almarhum kakek buyutnya Pak Amin. Kejadian ini sangat singkat sekali. Entah apa yang dilakukan oleh almarhum kakek buyutnya Pak Amin, sosok itu tidak bergerak dari hadapan almarhum kakek buyutnya Pak Amin. Api yang membakar tubuhnya, api yang keluar dari rambut-rambut di seluruh tubuhnya seketika padam, dan sosok itu berubah menjadi kerdil. Nah, ketika sosok itu berubah menjadi kerdil, sosok itu berwujud layaknya seperti manusia. Almarhum kakek buyutnya Pak Amin di sini mengatakan, dan didengar oleh seluruh warga desa yang ada di sana, mengatakan, kalau seperti ini terus kelakuan kamu, setiap kamu marah, kamu akan menghancurkan desa ini. Kamu menghukum gadis-gadis yang tidak bersalah. Kalau seperti ini terus kelakuan kamu, saya tidak segan-segan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusnahkanmu. Atau kamu ingin bertobat, atau kamu ingin mengikuti aku untuk menjaga kampung ini. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok yang mengerikan sekali, sosok yang ditakuti, yang menjadi urban legend di zaman itu, bertobat di hadapan seluruh warga desa yang ada di sana, meminta ampun, meminta maaf, dan melafazkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kejadian ini sangat singkat sekali. Sosok itu yang tadinya berwujud sangat menakutkan dengan api yang menyala dari setiap helai bulu yang ada di tubuhnya, ini menjadi kerdil,
ya, berbentuk seperti orang ya, seperti laki-laki normal pada umumnya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan satu syarat yang harus dipenuhi oleh kakek buyutnya si Pak Amin. Sosok itu mengatakan, kalau aku sudah mengikuti apa yang kamu kehendaki, tolong sampai di anak cucumu nanti harus menjalankan apa yang kamu jalankan sekarang. Karena aku sekarang sudah mengikuti kamu, ketika nanti kamu sudah tidak ada, anak cucumu jangan sampai melupakan kami. Anak cucumu jangan sampai melupakan keturunan-keturunanku nanti. Karena dua sisi dari kehidupan dunia ini, saya jelaskan lagi, saya ingatkan lagi, semuanya memiliki kehidupan di masing-masing sisi. Kita manusia, hidup di alam manusia. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan, dikaruniai keturunan, anak-anak punya anak, cucu punya anak cicit, dan seperti itu juga makhluk gaib. Permintaan dari sosok rambut api ini minta kepada almarhum kakek buyutnya Pak Amin, nanti ingat, kalau kamu sudah mati, bilang sama cucumu, bilang sama cicitmu, jangan telantarkan anak cucuku juga nanti. Kalau aku ngikut kamu, anak cucuku juga harus ikut dengan anak cucumu nanti. Itulah syarat yang harus dipenuhi oleh almarhum kakek buyutnya Pak Amin. Beliau pun di sini tidak menolak, karena apa yang dilakukannya ini adalah sebuah kebaikan dan demi kebaikan masyarakat yang ada di tempat itu. Itulah cikal bakal asal usul pondok pesantren yang ada di dekat tempat tinggal Om Juaren. Dan pada saat itu permasalahan dengan sosok gaib yang sering menghantui warga, yang sering membuat warga ketakutan jika melakukan kesalahan, dapat diselesai oleh almarhum kakek buyutnya si Pak Amin. Dan almarhum kakek buyutnya Pak Amin di sini mengatakan, jangan kalian berbesar kepala, jangan kalian melupakan larang pantang yang ada di dusun kita. Walaupun di depan mata kalian sosok yang kalian takuti itu sudah menyerah atau bertobat, ingin mengikuti aku untuk memeluk ajaran agama Islam, kalian jangan menganggap permasalahan ini bisa selesai dengan sekedip mata. Larang pantang yang ada di kampung ini untuk kebaikan kita semua harus dijaga, harus terus diingat sampai di anak cucu kalian nanti. Ingat, makhluk gaib yang ada di sini bukan cuma satu. Larang pantang yang diberlakukan di kampung ini bukan cuma untuk satu sosok makhluk gaib yang kalian lihat ini saja, bukan. Tapi untuk menghargai setiap makhluk hidup ciptaan dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai hari ini, sampai saat ini, di kampung itu larang pantangnya masih sangat kuat sekali. Mungkin di setiap daerah juga masih ya, menghargai, masih mengikuti larang pantang yang sudah ada dari zaman dulu. Bukan kita menyembah larang pantang tersebut, enggak. Tapi di sini kita kembali ke kaji kemanusiaan ya. Setiap larang, setiap pantang itu pasti ada baik dan ada buruknya. Ketika pantang itu kita langgar, berarti kan sebahagian ya, itu adalah keburukan untuk sebelah sisi. Tapi kalau larang pantang itu kita jalankan, berarti kita di sini menjaga kelestarian hidup di antara dua sisi dari kehidupan ini, dunia gaib dan alam manusia. Ingat sahabat-sahabat, sesuatu yang gaib itu nyata, walaupun tidak dapat kita rasakan, mereka ada di sisi kita. Dari situlah almarhum kakek buyutnya si Pak Amin tadi, santri-santrinya yang mengaji ba'da maghrib itu biasanya kan cuma 15-20 orang. Setelah kejadian pada saat itu, setelah sosok gaib berambut api mengikuti kemana almarhum kakek buyut Pak Amin ya, yang jelas si rambut api ini adalah pemimpin gaib yang ada di daerah tersebut, tepatnya di Bukit Temenit. Otomatis di sini kalau si rambut api ini sudah memeluk ajaran agama Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, prajurit atau keluarga-keluarga yang ada di alam gaib semuanya akan mengikuti si rambut api sebagai pemimpinnya, memeluk ajaran agama Islam dan turut belajar tentang agama Islam. Mengaji lah jelasnya di sini. Nah,
santri-santri dari almarhum kakek buyutnya si Pak Amin ini kan tadinya cuma sekitar 15-20 orang, tapi semenjak adanya sosok berambut api mengikuti almarhum kakek buyutnya Pak Amin, rumah almarhum kakek buyutnya Pak Amin ini setiap jam-jam anak-anak ngaji ini banyak sekali didatangi oleh sosok makhluk gaib. Sebagian mereka memiliki kemampuan untuk mengubah wujud, ya layaknya seperti manusia, tapi sebagian lagi mereka masih datang ya berwujud dengan sosok yang menakutkan, menyebabkan anak-anak yang mengaji di sana, anak-anak yang berasal dari desa yang mengaji di sana, yang notabene mereka masih anak-anak, mereka masih sangat takut sekali dengan penampakan sosok yang mengerikan. Anak-anak itu pun jadi enggan untuk belajar ngaji di tempat almarhum kakek buyutnya Pak Amin. Nah, dari situlah almarhum kakek buyutnya Pak Amin berpikir untuk mendirikan tempat, bukan pesantren awalnya, tapi tempat mengaji khusus untuk makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Itulah didirikanlah sebuah gubuk jauh di tengah hutan dekat dari Bukit Temenit, yaitulah pondok pesantren yang sekarang ini ada di dekat tempat Om Juaren tinggal. Nah, jadi didirikan pondok-pondok itu, anak-anak yang di desa di sini ngajinya dari ba'da asar sampai menjelang maghrib, dan ketika maghrib almarhum kakek buyutnya Pak Amin di sini pergi masuk ke dalam hutan. Sendirian dia masuk ke dalam hutan menjadi imam untuk makhluk gaib yang ada di sana, rombongan atau keluarga dari sosok si rambut api. Nah, dari situlah pondok pesantren itu didirikan. Entah gimana lah di zaman dulu. Almarhum kakek buyutnya Pak Amin ini kan udah tua. Tapi menurut pengakuan warga yang lalu lalang di dekat tempat beliau mendirikan pondok pesantren di zaman dulu, sering bertemu dengan almarhum kakek buyutnya Pak Amin ini sedang menebang pohon kayu. Untuk mendirikan pondok pesantren itu kan perlu kayu-kayu. Ya, kayu dijadikan papan, kayu dijadikan tiang. Nah, almarhum kakek buyut Pak Amin ini dilihat oleh warga dengan mata kepalanya dari tengah hutan, dari arah Bukit Temenit. Beliau di sini slow aja dia memikul balok yang panjang 8 meter, yang diameter besarnya itu lebih dari 35 cm. Itu dipikul sendirian sama almarhum kakek buyutnya si Pak Amin. Tapi ketika dia sadar nih, ada orang yang melihat kalau almarhum kakek buyutnya Pak Amin ini memikul balok yang besar itu, balok itu dijatuhkan sama dia. Almarhum kakek buyut Pak Amin pura-pura tidak tahu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Sedangkan balok itu baru gelinding-gelinding dilepas dari bahunya. Ketika ditanya sama orang, "Tuh, Datuk kuat nih Datuk, mikul balok sebesar itu." "Ah, mana mungkin lah Datuk kuat. Mustahil. Kamu salah lihat ndak. Mana ada balok Datuk pikul. Balok itu pun udah ngelinding ya ke bawah. Ndak tahu balok itu udah kemana." Nah, almarhum kakek buyutnya Pak Amin memiliki kekuatan dan dipercaya. Kekuatan yang dilihat oleh orang-orang itu cuma silep mata. Almarhum kakek buyutnya Pak Amin itu tidak menggotong balok itu seorang diri, ndak. Tapi rame makhluk gaib yang turut serta menggotong balok itu untuk mendirikan pondok pesantren tersebut. Nah, dari situlah lambat laun pondok pesantren itu tadinya cuma gubuk, berubah menjadi bangunan cukup besar, berubah menjadi bangunan cukup besar, sampai pada saat ini pondok pesantren itu adalah pondok pesantren yang sangat luas sekali, dengan bangunan-bangunan tradisional yang masih dipertahankan dari zaman pendirian awal pondok pesantren tersebut. Dan dari cerita yang barusan saya sampaikan inilah penjelasan untuk Om Juaren kenapa ada Om Juaren melihat santri-santri yang keluar dari pondok pesantren ketika saat maghrib tiba, dan dijelaskan sama Pak Amin. Di zaman almarhum kakek buyutku, di sini khusus tempat pembelajaran makhluk-makhluk gaib yang berasal dari Bukit Temenit. Tapi seiringnya waktu, setelah almarhum kakek buyutnya Pak Amin meninggal, penerus-penerusnya yang memiliki kemampuan yang sama dapat berinteraksi dengan penduduk gaib desa Temenit. Mereka di sini mencoba untuk mengkolaborasikan, menggabungkan, karena pondok pesantren ini kan besar sekali, dan di pemukiman ini sudah mulai padat. Banyak anak-anak yang perlu bimbingan ilmu keagamaan, dan mereka pun dibawalah
ke pondok pesantren tersebut untuk mondok, untuk menggali ilmu, dan mereka mencoba bergabung dengan sosok makhluk gaib tanpa mereka sadari. Tapi makhluk-makhluk gaib yang berasal dari Bukit Temenit yang dapat mengubah wujudnya seperti santri-santri itu boleh ditampunglah di pondok pesantren tersebut untuk bergabung dengan anak-anak warga desa yang ada di sana. Namun seiring berjalannya waktu, di sini banyak santri-santri yang ada di sana menyadari kalau sebagian santri yang ada di sana itu bukan manusia, tapi berasal dari makhluk gaib. Mereka di sini dapat berkomunikasi, dapat berinteraksi, sampai ada satu kejadian santri yang salah jalan karena santri itu bukan menuntut ilmu dari pesantren, tapi malah bergabung kekuatannya, istilahnya kayak mintalah makhluk gaib yang ada di sana yang dia sadari kalau kamu itu jin, kamu sama-sama ngaji di sini, kamu ikut akulah, jadi hodam aku, seperti itulah. Sampai santri ini salah jalan dan membuat nama baiklah dari pesantren itu agak sedikit goyang. Makanya dari itu tidak diperbolehkan lagi santri-santri dari alam gaib itu bergabung dengan santri-santri yang berasal dari desa. Nah, dibatasinlah waktunya. Dari waktu siang menuju sore itu boleh santri-santri yang datang dari Bukit Temenit itu mau belajar ngaji, mau belajar agama, itu datang masuk ke pondok pesantren, dan ketika maghrib tiba itu batas waktu mereka harus pulang ke Bukit Temenit. Dan konon katanya di saat ini di Bukit Temenit itu sudah ada pondok pesantren, sudah ada masjid yang besar, dan kehidupan di sana lebih mewah dari pondok pesantren yang ada di dekat rumah Om Juaren. Cuman masih ada beberapa santri-santri yang berasal dari Bukit Temenit, dan itulah yang dilihat sama Om Juaren yang lalu lalang. Saat maghrib bukannya mereka masuk, malah mereka keluar dari pondok pesantren untuk kembali ke Bukit Temenit. Apa yang dikatakan oleh Pak Amin kalau di Bukit Temenit itu ada masjid yang besar, ini terbukti oleh beberapa warga yang kesorean pulang dari kebun karetnya, yang kesorean pulang dari area tambang yang ada di dekat Bukit Temenit. Mereka mendengar suara azan yang sangat merdu sekali. Suara itu berasal dari balik Bukit Temenit. Bukit Temenit sekarang sudah memiliki pesantren, dan Bukit Temenit sekarang sudah memiliki masjid yang sangat besar sekali. Wallahu a'lam bishawab, percaya atau enggak, ini cerita asli dan ini adalah sebuah fakta bahwa yang menjadi imam di Bukit Temenit adalah almarhum kakek buyutnya si Pak Amin, seorang kiai yang membuat takluk sosok makhluk gaib yang berwujud rambut api. Wallahu a'lam bishawab. Beliau diberi karomah apa oleh Yang Maha Kuasa sampai dapat mendirikan masjid, mendirikan pesantren di alam gaib Bukit Temenit. Dan konon katanya semenjak adanya pesantren, masjid yang ada di Bukit Temenit, semenjak penguasa yang ada di Bukit Temenit, sosok mengerikan yang berambut api itu memeluk ajaran agama Islam, barulah di sini kejadian-kejadian mengerikan, sosok penampakan-penampakan yang ada di Bukit Temenit itu lambat laun hilang. Tapi jangan dipancing, janganlah kita membuat kesalahan di area Bukit Temenit seperti sepasang kekasih yang mojok berbuat zina mesum di area Bukit Temenit. Mereka langsung dihukum oleh sosok gaib yang ada di sana. Larang pantang tetap dijalankan sebagai adat istiadat dari sebuah tempat. Nah, ketika Om Juaren ini mengetahui apa yang disampaikan oleh Pak Amin sebagai penerus keempat dari pondok pesantren tersebut, beliau pun di sini ingat kisah dari si rambut api yang sering didongengkan atau diceritakan oleh orang tua zaman dulu. Kalau maghrib jangan basing-basing keluar, nanti ketemu dengan rambut api, dan diceritakan kalau sosok rambut api itu sejatinya bukan berasal dari makhluk gaib seutuhnya, ndak, tapi dari seseorang yang memiliki ilmu hitam, ilmunya salah jalan, saking kan saktinya ilmu itu membawa dia raib ke alam gaib dan menjadi penguasa di alam gaib tersebut. Makanya ketika ditobatkan sosok rambut api itu wujudnya kembali menjadi wujud manusia, karena sejatinya si sosok rambut api adalah seorang manusia. Dikisahkan sosok rambut api ini memiliki kehidupan di zaman dulu itu hidupnya layak seperti manusia, tapi ada ritual atau kelakuan yang nyeleneh lah dari si rambut api.
Di desa Om Juaren itu kan kalau mau mendekati kayak kemarin ya, awal-awal Ramadan itu ada namanya pasaran. Pasaran itu warga setempat itu ada yang mau bantai sapi, bantai kerbau. Dagingnya kan dijual untuk menu berbuka atau menu sahur pertama. Nah, itu biasanya mereka mengadakan lelang di sebuah lapangan. Misalnya tahun ini ada 20 sapi atau 10 kerbau yang dibantai. Itu dibantai secara bersamaan. Setelah dibantai, dikulitin, dicincang-cincang, dagingnya itu dilelang. Ya harganya sekian, siapa yang mau beli sekian-sekian. Tradisi itu terus turun-temurun sampai hari ini dijalankan. Nah, di masa dulu, di masa zamannya si rambut api ini, dia ini orang yang memiliki ilmu kebatinan, ilmu hitam lah kita katakan di sini. Memang dikenal sama warga. Kalau ada yang aneh-aneh lah di kampung itu pasti perbuatan dari si rambut api, tapi kelakuannya semakin hari semakin nyeleneh. Di saat orang pasaran lelang sapi, saat orang bantai sapi atau bantai kerbau, itu kan penampungan darah yang sapi yang dipotong itu kan dibuat lubang. Nah, darah ini kan kalau dibiarin lama-lama, itu kan makin lama makin menggumpal. Nah, dari situlah warga melihat kalau si rambut api ini yang masih berwujud manusia, belum sejatinya berubah menjadi makhluk gaib, ini sering dipergoki warga menggali lubang tersebut untuk meminum darah segar, darah hasil potongan hewan yang disembelih itu. Ketika sosok itu ketahuan melakukan hal yang sangat di luar nalar, hal yang nyeleneh, menjijikkan, sosok itu pun diusir dari desa. Sebelum dia keluar dari desa, ada beberapa sumpah kutukan yang disampaikan oleh sosok tersebut. Salah satunya adalah ketika kalian melanggar apa yang kukatakan ini, aku akan kembali ke desa ini untuk menuntut balas. Salah satunya adalah barang siapa yang menyembelih hewan ternak, darahnya tidak dikubur, darahnya sempat mengalir ke aliran sungai, aku akan kembali untuk menuntut siapa yang melakukan hal tersebut. Salah satunya itulah kutukan yang menjadi larang pantang di desa tersebut. Jangan sampai terjadi kalau tidak mau si rambut api kembali ke desa kita. Sosok itu keluar dari desa ketika diusir dengan tubuh yang layaknya seperti terbakar. Sangkingkan dia menahan emosi, sosok itu berjalan. Kemana arah dia berjalan di tengah hutan itu masih terlihat. Cahaya terang seakan-akan pohon-pohon yang dilalui sosok itu di tengah hutan terbakar, dan cahaya yang terang itu hilang di area bukit Temenit. Disitulah rambut api bersemayam. Nah, setelah Om Juaren mengetahui kisah ini, setelah Om Juaren mengetahui apa yang terjadi sebenarnya yang dialami Om Juaren, berarti benar. Beliau ini memasuki area Bukit Temenit, dan alhamdulillah Om Juaren mengatakan ketika dia masuk ke area gaib Bukit Temenit atau desa gaib Bukit Temenit, Om Juaren di sini bersyukur karena Om Juaren masuk ke tempat yang sudah dinetralisir ya, atau penduduk gaib yang ada di sana sudah seiman dengan Om Juaren, sudah memeluk ajaran agama Islam. Wajar Om Juaren bilang ketika di sana orang yang mendatangi Om Juaren atau yang menyambut Om Juaren ini penuh dengan tata krama, sama sekali tidak menunjukkan kekerasan atau sesuatu yang menakutkan, tidak. Malah Om Juaren ditawari makanan, disuguhi makanan, walaupun ketika dimakan makanan itu, disuguhi makanan itu, Om Juaren makan atau meminum kopi teh yang disuguhkan pada saat itu, Om Juaren tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata karena ingin diajak bergabung oleh sosok makhluk gaib yang ada di Bukit Temenit sebagai penghuni gaib alam Temenit. Nah, setelah Om Juaren pulang ya mengetahui sejarah itu, beliau sempat berpikir untuk tidak usah tinggal di sini lagi, pulang ke desa aja lah. Tapi ya karena Om Juaren menganggap itu kan semua sudah berlalu, asalkan kita saling menjaga. Toh juga aku sudah dekat juga dengan si Pak Amin, si pengurus pondok pesantren. Kalau ada apa-apa ya aku bisa ngadu lah sama si Pak Amin. Nah, Pak Amin pun di sini berpesan sama Om Juaren, Jang, ingat Jang ya, kalau kamu di rumah menjelang maghrib atau sore lah sudah masuk waktu senja, ingat kalau ada siapapun lah, anak kecil, bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, datuk-datuk, atau anak gadis yang mampir ke rumah kamu minta garam, jangan kamu kasih. Cuman itu pesan dari Pak Amin. Tandanya apa Pak Amin? Pak Amin mengatakan di sini garam asin. Berarti dia menandai tempat kamu atau kamu yang sedang ditandai. Tuh, saya merinding lagi tuh.
Memang kisah ini mengerikan sekali dan syukurnya saya menceritakan kisah ini di bulan suci Ramadan. Yang mana gangguan-gangguan gaib di bulan suci Ramadan ini memang tidak sekuat ketika bulan-bulan biasa. Karena di bulan suci ini di setiap rumah mungkin ya di jam-jam sekarang jam 1:30 dini hari masih banyak yang tadarusan, masjid-masjid masih banyak ya, masih banyak anak-anak yang tadarusan. Maka dari itulah saya bisa merasa bersyukur karena menceritakan kisah ini di bulan Ramadan. Demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Untuk sahabat-sahabat, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf saya belum bisa menyajikan konten sebuah kisah misteri setiap hari sesuai janji saya karena sekarang saya masih kerja sendirian, ngerekap cerita sendirian, upload video, editing lah yang paling berat ya, editing sendirian. Makanya belakangan ini editingnya masih standar sekali. Mohon maaf, insya Allah setelah dapat editor nanti mudah-mudahan saya akan lebih konsisten dan menyajikan yang terbaik untuk sahabat semua. Tapi saya selalu memilih cerita-cerita misteri untuk disajikan kepada sahabat-sahabat yang menarik, yang memiliki manfaat, bisa menjadi gambaran untuk kehidupan kita ke depan. Nah, terima kasih untuk sahabat semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.